Setelah 2 minggu lalu harga emas berada di angka 1.830 US dollar, pada hari Senin lalu mengalami penurunan sebesar 1.809 US dollar, dan pada hari ini berada di angka 1.802 US dollar. Wow, bagaimana bisa? Tentu dikarenakan harga pasar minyak mentah yang mengalami penurunan yang begitu tajam, diiringi dengan indeks harga dolar Amerika Serikat yang mengalami kenaikan. Event utama dalam minggu ini adalah pengumuman tingkat bunga dari Federal Reserve yang akan diikuti dengan konferensi pers dari Kepala Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell pada hari Rabu waktu setempat. Sementara inflasi semakin bertambah begitu panas dengan Consumer Price Index inti tahunan berada di 4,5% pada bulan Juni. Salah satu isu utama dari emas adalah tidak adanya pengaruh pendukung yang baru untuk bisa mendorong harga emas naik melebihi level 1.800 US dollar per ons. Minggu lalu contohnya, merupakan bukti di mana emas sebagai metal berharga tidak mampu melakukan rally di tengah kejatuhan pasar saham dan khususnya turunnya secara tajam yield Treasury Amerika Serikat. Kegelisahan terhadap pertumbuhan global secara makro memberikan katalisator bagi ekspektasi kenaikan tingkat harga bunga dari The Fed. Namun, emas tidak mampu mendapatkan pembelian. Hal ini semakin meneguhkan potensi emas untuk mengalami penurunan yang tajam. Setelah gagal untuk naik lebih tinggi di tengah turunnya pasar saham, emas beresiko turun pada saat pasar saham pulih kembali. Jalan termudah bagi emas adalah turun. Semakin banyak analis yang membicarakan mengenai stagflasi sebagai ancaman bagi ekonomi Amerika Serikat pada saat ini. By the way, stagflasi adalah keadaan dengan inflasi yang tinggi, namun pertumbuhan ekonomi yang begitu lambat. Stagflasi adalah resiko terbesar bagi ekonomi Amerika Serikat pada tahun ini. Inilah sebabnya mengapa pasar akan memonitor dengan seksama angka Gross Domestic Product atau GDP kuartal kedua yang akan keluar pada hari Kamis minggu ini, dengan konsensus pasar yang memperkirakan pertumbuhan sekitar 8,6%. Apabila angka GDP lebih rendah dari yang diperkirakan, maka hal ini adalah faktor yang positif bagi emas. Angka GDP kuartal kedua diperkirakan akan mengalami kenaikan di mana pertumbuhan setahun akan meningkat dari 7,9%, sebelumnya di kuartal pertama sudah naik dengan kuat sebesar 6,4%. Core Personal Consumption Expenditure atau Core PCE yang menjadi alat ukuran inflasi dari The Fed kemungkinan meningkat pada bulan Juni, melampaui 3,4% year over year yang muncul pada bulan Mei. Untuk analisa teknikal melalui indikator moving average disarankan untuk melakukan selling. Untuk indikator teknikal stokastik juga berada di bawah level 50 yang berarti selling. Untuk indikator teknikal MACD dianjurkan untuk melakukan selling. Untuk strategi trading emas berdasarkan analisa teknikal konfirmasi sinyal buy di area 1790,50 sampai 1800,50. Potensi targetnya adalah hingga kisaran 1801,50 sampai 1810,50. Peluang buy juga bisa diambil jika resistance di kisaran 1811,55, breakout dengan target emas naik hingga kisaran 1821,30 sampai 1841,99. Untuk strategi trading emas berdasarkan analisa teknikal konfirmasi sinyal sell di area 1811,50 sampai 1800,50. Potensi targetnya adalah hingga kisaran 1799,50 sampai 1791,50. Peluang sell juga bisa diambil jika support di kisaran 1790,85, breakout dengan target emas turun hingga kisaran 1779,90 sampai 1759,20. Kalender ekonomi pada minggu ini, pada hari Selasa pukul 9 malam, akan diadakan The CB Consumer Confidence. Lalu pada hari Kamis, pada pukul 1 dan juga setengah 2 pagi, akan diadakan Federal Open Market Committee Statement dan juga Federal Open Market Committee Press Conference.
Dan juga pada hari yang sama, pukul setengah 8 malam akan diadakan Advanced Gross Domestic Product. Lalu pada pukul setengah 8 malam pada hari Jumat akan diadakan Core PCE Price Index.